Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai materi yang akan saya jelaskan, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu, karena ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Fazul Istiawati dari kelas 10E. Di sini saya akan menjelaskan materi halaman 4, Matematika, kelas 10. Sebelum memulai dari nomor 1, alangkah baiknya kita membaca soal cerita yang ada di atas terlebih dahulu. Mari kita membaca sama-sama. Seseorang membawa virus masuk ke wilayah A. Virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 4 orang pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing 2 orang lainnya. Pola penularan tersebut terus berlangsung di mana tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Jadi setelah itu, mari kita melanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 1 hingga nomor 4 dan juga berpikir kritis di halaman berikutnya. Di halaman ini saya akan menjelaskan nomor 1 dan juga nomor 2. Yang pertama, diketahui fase penularan ada 8. Fase ini bisa disebut juga dengan N. Ditanya banyak orang yang tertular. Cara menjawabnya yaitu 2 pangkat N atau 2 pangkat 8 misalnya. Fase penularan tuh ada 8. Fase bisa disebut dengan N atau diistilahkan dengan N. Banyak orang yang tertular. Jadi, fase pertama itu ada 2 orang yang tertular. Dan di fase kedua ada 4 orang yang tertular. Bagaimana caranya? Yaitu dengan 2 kali 2 yaitu 4. Dan fase ketiga banyak orang yang tertular ada 8 dengan cara 4 kali 2 yaitu 8. Nah, begitu juga dengan fase-fase selanjutnya. Lanjut pada nomor 2, yaitu soalnya berapa orang yang tertular virus pada fase ke-10 dan bagaimana kalian mengetahuinya. Kembali ke nomor 1 yang tadi, yaitu fasenya ada 8. Fase ke-8 banyak orang yang tertular itu 256 orang. Dan 256 orang ini dipangkatkan 2. Dikalikan 2 yaitu hasilnya 512 di fase ke-9. Di fase ke-10 berarti 512 ini dipangkatkan 2 lagi atau dikalikan dengan 2. Dan hasilnya 1024 orang yang tertular pada fase ke-10. Caranya, setiap banyaknya jumlah orang yang tertular dipangkatkan 2 atau dikalikan 2. Beginilah cara saya mengetahui berapa banyak orang yang tertular pada fase ke-10. Nah, dan seterusnya lagi, di sini saya akan menjelaskan nomor 3 dan juga nomor 4. Itu soal nomor 3. Jika banyak fase adalah N, bagaimana mempresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke-N tersebut? Bagaimana kalian mengetahuinya? Diketahui fase itu adalah N, dan banyaknya fase itu 10. Ditanya bagaimana mempresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke-N tersebut? Jawabannya, semua fase N dipangkatkan 2 atau dikalikan 2. Contoh, fase pertama dikalikan dengan 2, yaitu 2. Fase kedua dikalikan 2, yaitu 4. Dan fase ketiga, 4 dikalikan 2, yaitu 8. Begitu juga seterusnya fase-fase selanjutnya. Jadi, pada fase selanjutnya itu, orang sebelumnya terkena akan menulari masing-masing 2 orang selanjutnya. Nah, begitu hasil jawaban saya di nomor 3. Seterusnya nomor 4. Soal nomor 4, bagaimana hubungan antara fase dan banyaknya orang yang tertular virus di setiap fasenya? Diketahui, banyak fase itu ada 10, banyaknya orang yang tertular ada 1024. Ditanya, hubungan antara fase dan banyaknya orang yang tertular virus di setiap fasenya. Jawab,
Hubungan fase penularan dan banyaknya orang yang tertular itu saling berkaitan pada orang yang sudah terkena sebelumnya. Contoh, fase kedua kali 2 yaitu 4, dan 4 dikalikan 2 yaitu 8, 8 dikalikan 2 yaitu 16. Jadi, setiap orang yang sudah terkena sebelumnya akan menulari 2 orang lainnya lagi. Begitu jawaban saya di nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan soal terakhir, yaitu ayo berpikir kritis. Jika terdapat 250 orang di wilayah tersebut, berapa fase penularan yang terjadi sehingga 250 orang akan tertular virus tersebut? Fase 0 ada 1 orang, fase pertama ada 2 orang, fase kedua ada 4 orang, fase ketiga ada 8 orang, fase keempat ada 16 orang, fase kelima ada 32 orang, fase keenam ada 64 orang, dan fase ketujuh ada 128 orang. Dan itu tinggal dijumlahkan yang hasilnya akan mencapai 254 orang. Dan fase ketujuh akan mendapatkan 250 orang lebih yang tertular virus di wilayah tersebut. Jadi jawabannya yaitu fase ketujuh. Oke, terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton hingga akhir, dan maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.